Kita masih beragama Islam, kita
mudah-mudahan kalau kita mengamalkan ini kepada yang Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan salat. Mudah-mudahan pada puasa kita dan salat umat kita kali ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah seluruh amal kita insyaallah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam marilah kita takutkan kepada Nabiullah al-Mustafa wa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat. Insyaallah moga-moga semua jamaah dan orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dan kecintaan dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat darinya. Ma'asyiral muslimin jamaah umat rahimahumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat memuliakan dan bulan yang sangat istimewa. Karena dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci yang selalu terjaga sejak diturunkannya hingga datangnya hari kiamat. Kitab yang dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia agar menggapai bahagia dunia dan akhirat. Tahun Ramadan alladzi menilati Al-Qur'an kalimat wa inna huda wal hikmah. Beberapa hari ditentukan itu yaitu sebulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu yang berbeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran agar menjadi petunjuk bagi manusia. Karena kandungan Al-Quran telah memuat secara lengkap tentang semua yang menjadi urusan manusia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka sangat bodoh bagi kita umat Islam jika tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mau mengandalkan pengetahuan manusia semata. Kandungan Al-Quran yang terdiri dari 30 surat 14 surat dan 6.464 ayat telah secara keterangan maupun spesifik dalam menjelaskan tentang kehidupan menjelaskan tentang ketauhidan agar manusia dapat beriman kepada Allah dan Rasul secara benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kehidupan akhirat yang di dalamnya ada surga dan neraka sebagai balasan atau imbalan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia di dunia. Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang kehidupan akhirat saja, akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam Al-Quran tentang bagaimana manusia agar supaya manusia mengelola dunia secara benar sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, baik sejahtera, bahagia dan adil. Al-Quran telah menjelaskan tentang politik dan pemerintahan, hukum dan keadilan, perniagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan dan lain sebagainya. Dengan demikian apabila kita semua adalah beraktivitas sebagai apapun kita, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun, apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk, maka tentunya kita akan mencapai hasil yang baik dan menguntungkan banyak orang. Kita tidak lagi mendengar perkataan bohong atau dusta, tidak ada lagi tipu muslihat, tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi merasa berhak orang lain, baik dalam bentuk korupsi maupun mencuri. Begitu juga ada perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Penjaliman dan penindasan terhadap hak orang yang kita harapkan adalah keadilan dan kebenaran, kasih sayang dan tolong satu yang lain. Selain itu Al-Quran juga menjadi obat penyembuh bagi manusia, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran lalu menjadi menambah rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Sehingga apabila kita dirundung persoalan yang pelik membuat kita bersedih dan sulit mendapatkan jalan keluar, maka sudah sebagiannya Al-Quran haruslah menjadi obat sekaligus sebagai solusi agar semua persoalan kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian pastilah kita akan mendapatkan keterangan batin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang karena dia ingat kepada Allah, dan hanya orang-orang yang ingat Allah hatinya pasti menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin jamaah umat Rasulullah, kita telah memperlihatkan bahwa ternyata kianisme Al-Quran sebagai bacaan, sebagai petunjuk dan peringatan bagi manusia masih jauh dari harapan. Coba kita
perhatikan, di dunia ini negara yang muslimnya paling besar adalah Indonesia. Jumlah umat Islam di Indonesia mungkin lebih dari 180 juta jiwa. Dan jumlah itu berapa banyak yang bisa membaca Al-Quran? Dan jumlah yang bisa membaca Al-Quran berapa yang membiasakan diri membaca Al-Quran? Dan jumlah yang membiasakan diri membaca Al-Quran berapa yang memahami maknanya? Dan dari sejumlah yang memahami maknanya berapa yang mengamalkannya? Jika semua itu ditambahkan di atas kertas, tentu yang tambah adalah gambar berbeda. Jumlah umat Islam banyak, tetapi jumlah mereka yang membiasakan diri membaca Al-Quran, memahaminya akan menjadikannya sebagai teman hidup semakin lama semakin sedikit atau semakin mengerucut. Masih banyak umat Islam di Indonesia yang buka huruf Al-Quran. Masih banyak umat Islam di Indonesia yang lebih rajin membaca Quran dan nonton HP daripada membaca Al-Quran. Mereka adalah saudara-saudara kita yang butuh tantangan. Mereka butuh bantuan dan bimbingan. Begitu pula mereka yang sudah rajin membaca Al-Quran, tetapi belum mengetahui maknanya, mereka juga masih butuh bimbingan. Masyarakat muslimin jamaah umat rahimahumullah. Saat ini masih banyak orang Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber-sumber berangkat tanpa makna. Ada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mahar perkawinan, namun yang disarankan hanyalah masyarakat tanpa dibaca. Ada bahkan kadang-kadang orang yang menerima mahar dan orang yang menerima mahar sama-sama tidak memahami Al-Quran. Ada pula yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai hiasan di dalam rumah. Dalam lemarinya di antara koleksi buku-buku tersisih Al-Quran. Ada pula yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai tujuan di dalam hati. Ada yang menjadikan Al-Quran hanya untuk menyumbang seseorang yang berduduki di jabatan baru dan lain sebagainya. Di mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga seluruh jemaah yang hadir untuk menetapkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan kita sehari-hari. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Sesungguhnya atas Tuhan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Selain kita berusaha untuk membaca Al-Quran sebaik-baiknya, marilah kita giat untuk mempelajari dan mengamalkannya. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup. Seorang yang ingin bertakwa, maka dia harus mengikuti petunjuk untuk menjadi takwa. Dan petunjuk itu tidak lain adalah Al-Quran Al-Karim. Marilah dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan profesi kita di dalam membaca dan mengkaji Al-Quran, agar kita mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu amalan yang baik di dalam bulan Ramadan adalah membaca dan mempelajari dan menegakkan Al-Quran itu sendiri. Dengan cara terusan di rumah, di masjid maupun di majelis taklim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, amal ibadah waktu yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Selain itu, Al-Quran dan puasa juga memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada para hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan minum, maka berilah aku izin memberikan syafaat kepadanya." Al-Quran juga berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur waktu malam, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya." Maka kedua-duanya diperkenankan memberikan syafaat. Dalam hadis qudsi Allah berkata, barang siapa disebutkan oleh membaca Al-Quran hingga dia lupa membaca zikir yang lain, dan dia lupa memohon kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang lain yang memohon. Hadis riwayat Tirmidzi. Marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan melaksanakan puasa dengan baik, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, melaksanakan qiyamul lail, perbanyak bersedekah kepada sesama dan miskin, membantu kaum mustaqim dan menjaga silaturahim antara kita sesama umat manusia, kerabat dan kawan. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah
Subhanahu wa taala dan memperoleh derajat yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmatin. Aqulu qawli hadza wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiru inna Allaha ghafurur rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
نبغي ولا سلطانا وعدلنا اللهم وسلطانا وكان بتوفيق عنه وسانا اللهم انصره من نصره وكلهما مؤيده وحافظه ونصره وإليه بتسليم